Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Hari ini abang akan menceritakan film Bollywood action komedi yang berjudul Dumdam. Film ini dibintangi aktor Bollywood Yami Gautam dan disutradarai oleh Rishabh Seth. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini antara lain, Veer adalah pria yang culun, Koyal adalah gadis yang cantik, Kanika adalah sahabat Koyal, Sanjay adalah kapolsek. Suatu hari, di kota Mumbai yang cerah, terdapat pertemuan dua keluarga besar di sebuah apartemen mewah. Apartemen mewah itu milik keluarga seorang gadis bernama Koyal. Pertemuan dua keluarga itu bertujuan untuk menikahkan Koyal dengan seorang dokter hewan bernama Veer. Kedua orang tua Koyal dan Veer saling memuji anak mereka masing-masing. Kedua orang tua Koyal mengatakan, Koyal adalah gadis yang penurut. Koyal jarang keluar rumah. Koyal juga tidak pernah berhubungan dengan lelaki. Kedua orang tua Veer mengatakan, Veer adalah pemuda yang pemberani. Veer pernah menghajar dua pria sekaligus dalam satu pukulan. Veer juga tidak pernah berkata kasar. Veer adalah pria yang santun. Ketika dua keluarga itu mengobrol, adik Koyal bernama Pihu memanggil anjing peliharaan keluarga Koyal bernama Tusi. Sebagai dokter hewan, Veer senang melihat seekor anjing. Tak lama kemudian, pemuka agama datang dan memberi nasihat. Pemuka agama datang bersama paman Koyal bernama Kuswan. Pemuka agama mengatakan, jika ingin menikah, Veer dan Koyal harus menikah di bulan ini, tepatnya sebelum tahun baru. Jika tidak, rumah tangga mereka tidak akan bahagia. Keluarga Veer dan Koyal patuh kepada nasihat pemuka agama. Beberapa hari kemudian, dua keluarga itu menggelar acara pertunangan. Acara itu berlangsung mewah dan meriah. Veer dan Koyal terlihat begitu bahagia. Mereka berdua menjadi semakin dekat. Suatu malam, kota Mumbai diguyur hujan dengan deras. Tiba-tiba, di tengah kota, kawanan penjahat yang menggunakan topeng menghentikan sebuah mobil di tengah jalan. Mereka semua lalu merampok sejumlah uang yang besar dari mobil itu. Salah satu perampok menembak pemilik mobil. Akibat tembakan itu, darah pemilik mobil mengenai wajah salah satu perampok. Perampok itu lalu membuka topeng dan membersihkan wajahnya. Tetapi, ia tidak sadar wajahnya terekam kamera CCTV di salah satu toko. Para perampok lalu kabur melarikan diri. Pagi hari, Veer pergi ke mall untuk memberi hadiah untuk Koyal. Hadiah itu berupa 5 tas yang berisi aksesoris wanita yang mahal. Di dalam mall, Veer bertemu dengan Kuswan. Namun, Kuswan terlihat terburu-buru dan langsung pergi. Veer bingung melihat sikap Kuswan. Veer kemudian pergi ke rumah Koyal. Setibanya di rumah Koyal, Veer memberikan 5 tas itu kepada sahabat Koyal bernama Kanika. Kanika mengatakan, Veer tidak bisa menemui Koyal karena Koyal sedang berganti baju. Veer patuh dan menurut saja. Kanika dan Koyal sedang bersiap untuk acara doa bersama yang digelar Koyal dan Kanika bersama teman-teman mereka nanti malam. Di tengah obrolan, Tusi datang dan memakan bunga dari salah satu tas yang dibawa Veer. Kanika berusaha menghentikan Tusi, sedangkan Veer mempersilahkan Tusi memakan bunga itu karena Veer sangat menyayangi binatang. Beberapa hari kemudian, tepatnya di malam tahun baru, Veer dan Koyal menikah. Acara berlangsung hikmat dan meriah. Akhirnya, mereka berdua resmi menjadi suami istri. Setelah menikah, mereka berdua pergi ke hotel mewah untuk melakukan malam pertama. Veer terlihat malu-malu karena Veer masih perjaka dan belum pernah melakukan jos-jos. Beberapa detik kemudian, Pihu menelpon Koyal dan memberitahu Tusi sudah 2 hari belum buang air besar. Koyal menyuruh Pihu untuk tidak mengganggu malam pertamanya. Koyal langsung menutup telepon Pihu. Untuk mencairkan suasana, Koyal memanaskan air untuk membuat teh. Tiba-tiba, 2 orang pria bernama Sate dan Bide datang dan memaksa masuk. Sate bertanya kepada Veer di mana Charlie. Veer tidak tahu apa maksud Sate dan Bide. Veer juga tidak kenal dengan Charlie. Sate dan Bide marah kepada Veer. Sate kemudian menodongkan pistol kepada Veer. Untuk melindungi sang suami, Koyal menyiram air panas kepada Sate dan Bide. Sate dan Bide kepanasan dan melepaskan pistol mereka.
Koyal dengan cepat merebut pistol itu dan menembakkannya ke arah atas. Sati dan Bide ketakutan dan keluar kamar. Koyal melepaskan pistol itu dan berjalan ke balkon. Tanpa berpikir panjang, Koyal melompat ke kamar sebelah. Fir kaget melihat Koyal yang begitu nekat melompat ke kamar sebelah. Fir tidak bisa melakukan hal itu karena Fir fobia ketinggian. Namun, Koyal berhasil memaksa Fir. Fir dan Koyal akhirnya berada di kamar sebelah. Fir dan Koyal mencuri pakaian dan sandal di kamar sebelah. Setelah itu, Fir dan Koyal turun ke basement menggunakan lift. Sati dan Bide berhasil menerobos masuk ke dalam kamar dan mencari Fir. Namun, Fir tidak berada di sana. Sati lalu mengambil pistolnya dan berlari mencari Fir. Fir dan Koyal tiba di basement. Mereka berdua langsung masuk ke dalam mobil Fir. Bukannya segera pergi, Fir justru menyemprotkan hand sanitizer ke kedua tangannya. Fir memasang sabuk pengaman dan membetulkan kursinya dahulu. Koyal bingung melihat Fir yang begitu santai di saat keadaan genting. Setelah itu, Fir menginjak gas dan berusaha pergi dari basement. Sati dan Bide datang menyergap. Mereka berdua berusaha menghentikan mobil Fir. Koyal menyuruh Fir untuk menabrak Sati dan Bide, namun Fir menolak. Fir mengatakan, menabrak adalah perbuatan yang tidak baik. Fir akhirnya keluar dari hotel. Koyal menyuruh Fir untuk menginjak gas dengan kencang, namun lagi-lagi Fir menolak. Fir mengatakan berkendara dengan kencang sangat berbahaya. Koyal kesal kepada Fir yang tidak memahami situasi. Mereka berdua saling berdebat. Mobil Sate terus mengejar dan memepet mobil Fir. Ketika lampu merah, Fir justru berhenti. Koyal semakin kesal kepada Fir. Koyal baru sadar bahwa Fir adalah pria yang culun. Koyal tidak menyukai Fir. Koyal lalu mengambil alih kemudi dan menginjak gas dengan kencang. Fir kaget melihat Koyal yang jago mengemudi. Akhirnya, Koyal berhasil meloloskan diri dari kejaran Sate. Fir bertanya dari mana Koyal belajar mengemudi. Padahal Koyal jarang keluar rumah. Koyal hanya terdiam. Fir yakin Koyal sering keluar rumah. Artinya selama ini Koyal berbohong. Tiba-tiba seorang pria bernama Pradip menelpon Fir dan mengatakan, "Fir, aku sedang berada di rumahmu bersama keluargamu. Jika kau ingin keluargamu selamat, kau harus segera menyerahkan Charlie kepadaku." Fir tidak tahu siapa Charlie. Fir semakin dibuat bingung. Koyal merebut telepon itu dan marah-marah kepada Pradip. Koyal melontarkan kata-kata yang kasar kepada Pradip. Koyal mengancam akan menghabisi Pradip jika Pradip menyentuh mertuanya. Pradip lalu menutup teleponnya. Fir tidak suka Koyal berkata kasar. Fir mengatakan berkata kasar adalah perbuatan yang tidak baik. Koyal semakin kesal kepada Fir yang tidak memahami situasi. Mereka berdua lalu melanjutkan pelarian. Fir mengambil alih kemudinya kembali. Ketika Fir berjalan mundur, tiba-tiba mobil Sate muncul dan menabrak mobil Fir. Sate dan Bide langsung menyandra dan memborgol Fir dan Koyal. Mereka berdua memasukkan Fir dan Koyal ke dalam bagasi mobil mereka. Sate dan Bide lalu melanjutkan perjalanan. Di tengah jalan, Sate kebelet buang air kecil. Sate turun sejenak untuk buang air kecil di pinggir jalan. Sedangkan Bide turun dari mobil untuk membeli udut. Beberapa detik kemudian, mobil dishub datang dan menyita mobil Sate karena parkir di tempat yang tidak semestinya. Sate mencoba mengejar mobil dishub namun gagal. Di dalam bagasi mobil, Fir menyatakan kekecewaannya kepada Koyal yang banyak berbohong. Mereka berdua saling berdebat. Tiba-tiba, seorang kapolsek bernama Sanjay menelpon Fir dan mengatakan, Sate dan Bide adalah polisi korup yang merampok uang 1 miliar rupiah dari seseorang. Aksi perampokan itu terekam kamera CCTV yang ada di toko Kuswan. Kuswan menyimpan rekaman video perampokan itu di dalam flash disknya yang bergambar Charlie Chaplin. Ketika Kuswan ingin melapor kepada polisi, Kuswan melihat salah satu polisi anak buah Sate adalah perampok yang terekam kamera CCTV. Kuswan baru sadar ternyata para perampok itu adalah polisi. Kuswan lalu kabur melarikan diri dari kantor polisi. Kuswan berlari ke dalam mall dan bertemu dengan Fir. Tanpa sepengetahuan Fir, Kuswan memasukkan Charlie ke dalam salah satu tas belanjaan Fir. Sate kemudian menangkap Kuswan dan memukuli Kuswan.
Setelah mendengar cerita Sanjay, Fir dan Koyal baru sadar bahwa Charlie yang dimaksud adalah sebuah flash disk. Sanjay menyuruh Fir dan Koyal untuk segera menemukan Charlie dan menyerahkannya kepada Sanjay. Fir dan Koyal patuh dan menurut saja. Tak lama kemudian, mobil di sub berhenti di bagasi mobil. Fir dan Koyal lalu keluar dari mobil sate. Fir bertanya kepada Koyal di mana 5 tas yang ia berikan itu. Koyal menjawab, ia sudah memberikan 5 tas itu kepada beberapa orang. Namun, Koyal tidak ingat ia memberikan tas itu kepada siapa. Fir dan Koyal yang masih dalam keadaan terborgol lalu menemui Kanika. Koyal berharap Kanika ingat ia memberikan tas itu kepada siapa saja. Fir dan Koyal menemui Kanika di dalam bar. Fir baru tahu ternyata Kanika adalah seorang DJ. Selama ini Koyal memberitahu Fir bahwa Kanika bekerja di lembaga sosial. Lagi-lagi Koyal membohongi Fir. Fir marah kepada Koyal. Mereka berdua saling adu mulut. यहाँ पे पता है कितना मुश्किल है लड़कियों ना. Setelah berdebat, mereka berdua masuk ke dalam bar dan menemui Kanika. Kanika mengobrol dengan Koyal di kamar mandi. Koyal bertanya kepada Kanika, kepada siapa saja 5 tas itu Koyal berikan. Kanika tidak mengingat karena di pesta itu Kanika dan Koyal sama-sama mabuk berat. Fir baru tahu kalau ternyata malam itu Koyal dan Kanika tidak menggelar acara doa bersama, melainkan acara pesta lajang. Di pesta lajang itu Koyal mabuk berat. Fir kesal melihat semua kebohongan Koyal. Tiba-tiba Kanika mengingat 2 tas itu ia berikan kepada mantan kekasih Koyal bernama Arya. Koyal baru sadar selama ini Kanika dan Arya menjalin hubungan. Koyal marah dan memukuli Kanika. Fir ikut terseret karena tangan Fir terborgol dengan tangan Koyal. Setelah menghajar Kanika, Fir dan Koyal keluar dari kamar mandi. Koyal minum 2 gelas minuman. 2 orang polisi korup alias polisi Bahlul mendatangi Koyal dan bertanya mengenai Charlie. Koyal langsung menghajar mereka berdua. Fir ketakutan melihat keganasan Koyal. Setelah menghajar 2 polisi Bahlul, Fir dan Koyal pergi meninggalkan bar. Fir dan Koyal pergi ke rumah Arya. Sati dan Bide terus mengejar Fir dan Koyal. Terlihat rumah Arya besar dan mewah. Koyal langsung nyelonong masuk ke dalam rumah Arya karena dahulu Koyal sering menginap di sana. Koyal langsung mengambil tas itu dan mencari Charlie. Sembari mencari Charlie, Arya membahas masa lalunya bersama Koyal ketika di ranjang dahulu. Fir baru tahu bahwa Koyal sering tidur bersama Arya. Fir baru sadar bahwa Koyal bukan wanita rumahan seperti yang dikatakan ibunda Koyal. Fir semakin membenci Koyal. Koyal marah dan meludahi Arya. Koyal juga menendang lontong Arya. Karena tidak menemukan Charlie, Fir dan Koyal pergi dari rumah Arya. Fir dan Koyal duduk sejenak di taman depan. Koyal menangis karena ia sudah menyanyiakan masa lalunya bersama Arya dahulu. Fir menenangkan Koyal. Fir mengatakan hubungan yang benar akan membuat diri kita bahagia. Koyal tenang mendengar perkataan Fir. Koyal mulai menyukai Fir. Fir dan Koyal lalu melanjutkan pencarian. Tiba-tiba dari belakang mereka berdua dikejar oleh Sate dan Bide. Fir dan Koyal kabur melarikan diri. Di tengah pelarian mereka berdua melihat seorang pencuri sepeda yang membawa tang. Koyal meminta tolong kepada si pencuri untuk memutus borgol mereka menggunakan tang. Si pencuri patuh dan menurut saja. Fir dan Koyal lalu melanjutkan pelarian. Mereka berdua bersembunyi di dalam bangunan kosong. Mereka berdua dipergoki oleh seorang satpam bernama Ahmad. Ahmad bertanya apa yang sedang mereka lakukan di bangunan kosong. Koyal menjawab ia sedang dikejar oleh 2 orang jahat. Ahmad merasa kasihan dan akan melindungi mereka berdua. Ahmad menyuruh Fir dan Koyal masuk dan makan bersama. Fir dan Koyal patuh dan menurut saja. Sembari makan, Ahmad dan istrinya menceritakan kisah pernikahan mereka berdua. Ahmad mengatakan, dahulu aku dan istriku menikah karena dijodohkan. Setelah menikah, kami berdua menjalani kehidupan rumah tangga sembari saling mengenal satu sama lain. Itulah yang membuat perjalanan cinta kami menjadi seru. Kami berdua menemukan kenikmatan menikah meskipun awalnya kami berdua tidak saling mengenal. Fir dan Koyal tersentuh mendengar cerita itu.
Setelah makan, Sati dan Bide datang dan bertanya kepada Ahmad, apakah ada 2 orang pengantin yang datang? Ahmad menjawab tidak ada. Sati dan Bide tidak percaya dengan Ahmad. Fir dan Koyal lalu kabur ke atas bangunan. Koyal mengajak Fir untuk bersembunyi di pinggir. Fir melihat ke bawah dan ketakutan. Fir fobia terhadap ketinggian. Tiba-tiba petasan diluncurkan, pertanda tahun baru telah tiba. Koyal memegang tangan Fir dan mengajak Fir untuk melihat pemandangan petasan. Awalnya Fir menolak, tetapi Koyal berhasil meyakinkan Fir. Fir lalu memegang tangan Koyal dan merasakan ketenangan. Fir melihat pemandangan petasan dan mengucapkan selamat tahun baru kepada Koyal. Fir mulai menyukai Koyal. Sati dan Bide masuk melalui pintu belakang. Sati dan Bide yakin Fir dan Koyal bersembunyi di bangunan kosong. Sati dan Bide lalu naik ke atas bangunan. Namun Sati dan Bide tidak menemukan mereka. Ketika Sati dan Bide hendak kembali turun, Fir menjatuhkan sebuah batu. Sati dan Bide berbalik dan mengejar Fir dan Koyal. Fir dan Koyal menjatuhkan barang-barang bangunan untuk menghindar dari Sati dan Bide. Fir dan Koyal kemudian masuk ke dalam lift yang ada di rooftop. Fir ketakutan karena lift itu tidak tertutup. Tetapi Fir terpaksa menuruti perintah Koyal. Tanpa sengaja, Fir menyenggol panel dan membuat lift itu turun ke bawah dengan kencang. Beruntung, Ahmad menolong mereka dan membuat lift itu mendarat dengan baik. Fir dan Koyal lalu melanjutkan pelarian. Fir dan Koyal kabur melarikan diri ke dalam kereta. Fir melihat darah berceceran. Fir baru sadar kaki Koyal terluka akibat bahan bangunan. Fir menyuruh Koyal untuk duduk. Fir akan mengobati Koyal, namun Koyal menolak karena Fir bukan dokter umum. Fir adalah dokter hewan. Koyal meremehkan kemampuan Fir. Dengan bantuan penumpang kereta yang lain, Fir berhasil mengobati luka di kaki Koyal. Fir dan Koyal turun di stasiun berikutnya dan melanjutkan pelarian. Di tengah pelarian, Fir dan Koyal terus berdebat. Setelah berdebat, Koyal pergi ke sebuah bar eksklusif. Di sana, Koyal menemui Sani yang merupakan seorang penari penghibur. Koyal teringat di pesta lajang, ia memberikan 1 tas kepada Sani. Fir tidak suka melihat Sani yang tidak memakai baju. Koyal bertanya di mana tas yang ia berikan. Sani menjawab tas itu ada di apartemennya. Koyal meminta Sani untuk mengambil tas itu. Sani mengatakan beberapa menit lagi ia harus tampil di pesta lajang. Koyal menyuruh Sani untuk tidak mengkhawatirkan hal itu. Koyal yang akan menghandle para klien Sani. Sani patuh dan menurut saja. Sani kemudian pergi ke apartemennya. Setelah Sani pergi, Koyal memaksa Fir untuk menari di depan para wanita. Para wanita itu sedang mengadakan pesta lajang. Fir terpaksa menuruti perintah Koyal. Awalnya, Fir maju ke depan dengan perasaan malu-malu. Namun, pada akhirnya, Fir membuka bajunya dan mulai menari. Fir berubah menjadi liar di depan para wanita. Semua wanita itu senang melihat tarian Fir. Para wanita itu saling berebut untuk menyentuh tubuh Fir yang suspek. Koyal kaget karena ternyata Fir tidak seculun yang ia kira. Koyal mulai menyukai Fir. Setelah pesta selesai, Fir berganti baju. Sani datang dan memberikan tas itu. Koyal mencari Charlie di dalam tas itu. Namun, Koyal tidak menemukan Charlie. Sani teringat di pesta lajang malam itu, Koyal memberikan 1 tas kepada teman Koyal bernama Suhana. Fir dan Koyal lalu pergi ke rumah Suhana. Tak lama kemudian, Fir dan Koyal tiba di rumah Suhana. Sebelum masuk ke rumah Suhana, Fir dan Koyal berdebat lagi. Koyal mengatakan, setelah masalah ini selesai, sebaiknya kita bercerai dan menjalani kehidupan masing-masing. Fir langsung setuju. Koyal masuk ke rumah Suhana dan mencari Charlie di dalam tas itu. Namun, Koyal tidak menemukan Charlie. Ketika Koyal sibuk mencari Charlie, Fir dan Suhana mengobrol. Suhana adalah mahasiswi kedokteran yang lugu dan pintar. Suhana adalah pribadi yang introvert. Fir juga baru tahu bahwa Suhana kuliah di kampus yang sama dengan Fir. Fir menyukai kepribadian Suhana yang lemah lembut. Koyal cemburu kepada Suhana. Suhana memberitahu Koyal 1 tas yang tersisa ada di rumah Koyal. Karena setelah pesta lajang selesai, Suhana yang mengantar Koyal pulang. Fir dan Koyal lalu melanjutkan pelarian.
Di depan rumah Suhana, Koyal menyatakan rasa cemburunya kepada Fir. Koyal mengatakan, "Fir, aku masih istrimu. Kau tidak boleh berbicara dengan wanita lain, baik itu di sosial media maupun di dunia nyata." Fir bingung melihat sikap Koyal. Tiba-tiba, dari belakang, 2 polisi Bahlul datang dan menculik Koyal. Fir tidak bisa mengejar mobil itu. Beberapa detik kemudian, Sate dan Bide mendatangi Fir. Sate dan Bide menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Barulah di sini diceritakan fakta yang sebenarnya. Sate mengatakan, ia dan Bide adalah polisi. Selama ini, Sanjay adalah kapolsek korup. Sanjay mempunyai beberapa anak buah, salah satunya adalah Pradip. Perampokan itu dipelopori dan dipimpin oleh Sanjay. Sanjay ingin mencari Charlie untuk menghilangkan barang bukti. Charlie pendrive. Sampai sekarang, Kuswan masih disandra oleh Sanjay. Fir baru sadar Sate dan Bide adalah polisi jujur, sedangkan Sanjay adalah polisi Bahlul. Fir kesal karena sudah dibohongi Sanjay. Fir langsung mengajak Sate dan Bide ke rumah Koyal untuk mencari tas yang terakhir. Setibanya di rumah Koyal, Fir langsung membuka isi tas itu dan lagi-lagi Charlie tidak juga ditemukan. ART Koyal mengatakan, Pradip dan teman-temannya datang dan mencari flash disk, tetapi mereka tidak menemukannya. Fir bingung dan berpikir sejenak. Tiba-tiba Tusi muncul dan memeluk kaki Fir. Fir teringat sudah 2 hari Tusi tidak buang air besar. Artinya ada sesuatu di dalam perut Tusi. Ternyata Charlie alias flash disk itu ada di dalam perut Tusi. Cedir. Sate dan Bide senang karena akhirnya mengetahui keberadaan Charlie. Fir, Sate dan Bide kemudian menyusun rencana. Besok pagi, Fir membawa Tusi pergi menemui Sanjay di berkas pabrik. Fir dikawal ketat oleh Sate dan anak buahnya yang bersembunyi di dalam kontainer. Sate dan para anak buahnya akan menyergap Sanjay. Di sisi lain, Pradip masih menyandra keluarga Fir dan Koyal. Setibanya di lokasi, Sate memberikan pulpen yang terdapat kamera dan mic. Dari pulpen itu, Sate bisa memantau situasi. Fir lalu keluar dari kontainer dan berjalan ke bekas pabrik. Setelah Fir keluar, sebuah truk memarkirkan truknya tepat di belakang kontainer Sate. Hal itu akan menyulitkan Sate untuk keluar nanti. Fir terus berjalan bersama Tusi. Setelah masuk ke bekas pabrik, Koyal berteriak dan bertanya, mengapa Fir membawa Tusi ke sana? Fir tidak menjawab. Terlihat Kuswan diikat dengan tali di atas. Sanjay muncul dan bernegosiasi dengan Fir. Sementara Sate terus memantau situasi dari kontainer. Fir mengatakan kepada Sanjay, Charlie ada di dalam perut Tusi. Sanjay tidak percaya dengan hal itu. Sanjay marah dan menampar Fir. Fir kemudian menunjukkan hasil rongsen Tusi kepada Sanjay. Sanjay baru percaya bahwa Charlie ada di dalam perut Tusi. Sanjay lalu menghajar Fir hingga terjatuh. Sanjay menyuruh anak buahnya untuk mengeluarkan Charlie dari perut Tusi. Salah satu anak buah Sanjay langsung mengejar Tusi. Sanjay dan anak buahnya yang lain mengeroyok Fir. Sate dan para anak buahnya berniat untuk menyergap, tetapi mereka tidak bisa keluar karena pintu kontainer tertutup oleh truk. Koyal terus berteriak memaki Sanjay. Koyal tidak terima suaminya dipukuli. Karena berisik, Sanjay menghampiri Koyal dan menampar Koyal. Melihat sang istri ditampar, Fir marah dan bangkit berdiri. Fir yang selama ini culun dan tidak bisa baku hantam, tiba-tiba berubah dalam sekejap. Fir marah dan menghajar Sanjay hingga pingsan. Koyal terpukau melihat Fir. Koyal semakin jatuh hati kepada Fir. Fir kesal kepada Sate karena tidak juga muncul. Fir terus menghajar para anak buah Sanjay. Koyal berhasil melepas ikatan di tangannya dan menendang lontong anak buah Sanjay. Fir dan Koyal bekerja sama menghajar para anak buah Sanjay yang lain. Sanjay bangkit berdiri dan menembak dada Fir. Koyal panik dan berusaha membangunkan Fir. Beruntung Fir menggunakan rompi anti peluru. Sate dan para anak buahnya datang menyergap. Akhirnya Sate berhasil menangkap Sanjay dan para anak buahnya. Setelah itu Sate menurunkan Kuswan. Di depan pabrik, Tusi buang air besar dan membuat Charlie keluar dari perutnya. Bide mengambil flash disk itu.
Mereka semua lalu kembali pulang. Siang hari, Fir dan Koyal makan cheesecake bersama. Mereka berdua tidak jadi bercerai dan berkomitmen untuk melanjutkan pernikahan mereka. Mereka berdua akan berusaha menerima kekurangan dan kelebihan satu sama lain. Setelah makan cheesecake, Fir dan Koyal kembali ke hotel dan melakukan malam pertama. Habis. Apa pesan dari film ini? Pernikahan adalah komitmen. Komitmen untuk mencintai, komitmen untuk saling mengerti satu sama lain, dan komitmen untuk setia. Karena itu, carilah pasangan yang bisa diajak berkomitmen. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.